warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ibu, hari ini kita sudah baris. Tadi Ibu lihat juga anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza ya. Nah, sekarang kita lakukan tepuk PPK dan tepuk literasi. Yuk, masih ada yang hafal kan ya? Hafal, Bu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Satu lagi. Anak-anak satu lagi. Tepuk literasi. Dibuka, dibaca, aku bisa yes. aku bisa yes. Oke, Ibu periksa dulu kukunya masuk satu persatu ke dalam kelas ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah siap untuk belajar. Ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, anak-anak, hari ini coba dirapikan dulu. Mejanya diluruskan. Sudah ada yang piket kelas tadi ya? Sudah, Bu. Ya, Bu, Ibu Arif lihat nggak ini mau piket kelasnya tadi, Bu. sudah rapi, sudah bersih. Terima kasih anak-anak Ibu yang sudah menjalankan piket kelas. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Ibu sudah lihat di papan kehadiran sudah ditempel semua namanya. Bagus. Nah, anak-anak, coba dilihat di bawah papan tulis kita. Ada gambar apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Gambar apa tuh? Atau apa namanya ya? Oh, gambar apa? Gambar poster, Bu. Iya, benar sekali, Dharma, pinter. Di bawah papan tulis kita ini sudah ditempel dan dipajang poster dari kakak-kakak kelas kalian ya, yang terdahulu, yang sudah duduk di kelas 6, sekarang sudah di SMP. Nah, anak-anak, coba siapa yang bisa menyebutkan usaha apa saja yang terdapat di lingkungan kita? Contoh dekatnya saja di sekolah ini ada usaha apa ya kira-kira ya? Koperasi sekolah, Bu. Kantin. Pinter, Dharma, Ulpa pinter, ada kantin sekolah. Nah, apakah kantin sekolah itu termasuk wirausaha ya? Iya, Bu. Kira-kira Gustia, manfaat kantin itu apa Gustia? Bisa ada jajan-jajan di sana, Bu. Iya, kita jadi nggak kelaparan ya. Tempat jual beli. Iya. Pintar, Fitri, tempat jual beli. Kita merasa diuntungkan dengan adanya kantin sekolah? Iya, Bu. Iya, Bu. Untung sekali, Bu. Jauh-jauh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai manfaat wirausaha. Kita akan membuat sebuah poster ya. Dengan pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak bisa menjelaskan apa itu poster, kemudian anak-anak bisa membuat poster. Selanjutnya anak-anak bisa menjelaskan manfaat-manfaat dari wirausaha ya. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan berdiskusi ya. Nanti akan Ibu bentuk jadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 4 dan 5 orang ya. Oke, silakan membentuk kelompok masing-masing. Duduk di kelompoknya. Sudah anak-anak? Bu. Udah, Bu. Kalau sudah,
Ibu bagikan dulu LKPD-nya per kelompok ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah selesai semua mendapat LKPD, sekarang anak-anak silahkan perhatikan dulu tayangan yang akan Ibu tampilkan ya. Tunggu sebentar ya anak-anak. Aduh, lemot ini. Kenapa ya nggak bisa? Nggak bisa dipencet. Sinyal ya, Bu. Nggak gerak sama sekali Zoom-nya. Aduh, gimana ya? Bentar ya anak-anak ya. Iya, Bu. Papa, Bu. Nah, sebentar. Apakah sudah terlihat anak-anak Ibu? Lagi loading, Bu. Loading, Bu. Oke, kalau sudah terlihat, kasih tahu ya. Sudah muncul belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Nah, anak-anak perhatikan poster berikut. Ya. Nah, ini kira-kira poster tentang apa ya anak-anak? Pentas seni, Bu. Pentas seni, Bu. Pinter, Yulia pinter, Rahma pinter. Ini adalah poster kegiatan ya, pentas seni. Ada gambarnya dalam poster ini? Ada, Bu, gambar. Ada, Bu. Ada gambar. ya. Terus ada apa lagi Apa tuh, Bu? anak-anak? Gambar biola. Gambar alat musik, Bu. Tulisan, Bu. Ada Tulisan, gitarnya, Bu. Ada tulisan, iya. Kemudian ada nggak tanggal dan jamnya? Ada, Bu. Waktunya. Ada. Ada waktunya. Terus Nah, ada penampilannya, Bu. anak-anak, Ada penampilannya apa aja, Ya, Bu, di situ. Kita akan membuat sebuah poster. Nah, berikut Ibu ada jadwal ini ya. Di jadwal ini coba lihat di papan tulis. Waktunya ya. Untuk persiapan itu ada 5 menit. Kemudian untuk membuat proyek 1 ada 40 menit. Membuat proyek 2 ada 50 menit. Dan menampilkan karya ada 15 menit. Ya, anak-anak lihat di papan tulis ya. Bu. Nah, Ya, Bu. untuk yang pertama, kita akan membuat poster, ya. Tapi sebelum kita membuat poster, perhatikan dulu ilustrasi ini. Jadi dari poster tadi kita dapat pengertiannya ya, anak-anak. Poster itu merupakan salah satu jenis reklame berbentuk lembaran Berisi informasi serta promosi suatu produk. Iya, pintar. Oke, sekarang kita akan lihat sebuah ilustrasi. Nah,
Coba anak-anak lihat. Terbaca anak-anak? Nah ya, ilustrasi yang pertama, Bu Lili mempunyai keahlian dalam membuat donat ya. Anak-anak baca sendiri di kelompoknya. Kemudian dari ilustrasi ini, anak-anak kira-kira bisa membantu Lili atau tidak? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bisa Bu. membantu Rina, maksudnya ya. Bisa, Bu. Ya, Rina ingin membuat sebuah promosi donat dagangan ibunya. Kira-kira kalian bisa membantu mempromosikan dengan membuat apa? Kita buat posternya, Bu. Poster, Bu. Poster, Bu. Iya, benar, membuat poster ya. Nah, anak-anak, dari LKPD yang sudah Ibu tampilkan tadi, ya, anak-anak silahkan membuat poster. Boleh membuat poster dengan membantu Rina mempromosikan dagangan orang tuanya. Boleh juga anak-anak membuat poster dengan tema wirausaha yang lain ya. Nah, kemarin kan sudah Ibu bagikan di grup WA ya anak-anak. Ya, Bu. Ibu buat pilihan apakah ada anak-anak yang mau membuat poster melalui Canva. Ya, kemarin siapa ya yang bersedia ya? Rahmatul ya? Rahmatul sama Gustia ya kemarin. Ya, Bu. Sudah dibawa handphonenya? Sudah, Bu. Minjam Sudah, teman. aplikasi Canva-nya sudah siap? Udah diinstal. Udah, Diinstalnya itu yang di Play Store, Bu. Iya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Gustia gimana Gustia? Sudah siap? Bikin poster lewat Canva di handphonenya? Sudah siap, Bu. Ya, kalau sudah siap silakan buat ya sesuai dengan imajinasi kalian ya anak-anak. Ya, Bu. Ibu lihat satu persatu ke kelompok ya, ada yang mengalami kesulitan atau tidak. Arif, jangan main-main Arif, kerjakan dengan benar di kelompoknya. Dharma, ada kesulitan Dharma di kelompok? Enggak, Bu, tapi ada yang enggak kompak, Bu, enggak mau ngerjakannya, Bu. Nggak boleh, harus kompak. Namanya kerja kelompok itu satu bekerja, yang lain juga ikut bekerja ya, biar tugasnya selesai. Sudah selesai anak-anak posternya? Sudah, Bu, sudah, Bu. Yuk, ditampilkan kelompok satu, Dharma dan Nita dan Ririn. Ayo ditampilkan, mana posternya? Ini, Bu. Sudah ada, Bu. Bagaimana teman-teman yang lain? Bagus tidak poster yang dibuat kelompok satu? Bagus ya. Bu. Bagus. Kemudian Bagus. kita lihat ya dari kelompok 2, Gustia. Tadi Ibu. lewat Canva ya. Nah, anak-anak ini yang beda ya. Kalau tadi kelompok 1 manual, kalau Gustia pakai Canva di handphone. Bagaimana, bagus? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Bagus ya. Oke, nanti kita belajar, yang lain belajar dengan Gustia ya. Belajar dengan teknologi. Kemudian anak-anak di LKPD yang kedua, silakan anak-anak kerjakan dan diskusikan bersama dengan teman-teman. Itu ada ilustrasi tentang wirausaha, kemudian anak-anak analisis manfaatnya dari ketiga ilustrasi tersebut ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Wah, hebat Sudah. ya. Iya, Bu. Oke. Coba ditampilkan dulu. Ririn. Manfaat itu ada gambar apa Ririn? Yang ilustrasi pertama tuh ada gambar pasar ya. Pasar, kemudian ada gambar orang yang sedang berjualan sayur dan beras.
Kira-kira manfaatnya apa, Ririn? Manfaat orang yang berjualan di pasar. Ada yang mau maju? Kelompok siapa yang mau maju? Kalau di Yulia, pasar, Bu, Yulia. ya. Yulia. Ya, Bu. Kalau di pasar itu kan orang berjualan, ada yang berjualan makanan, ada yang berjualan pakaian. Kira-kira manfaatnya apa? Supaya memenuhi kebutuhan, Bu. Oh, pinter. Jadi manfaat wirausaha yang pertama itu memenuhi kebutuhan ya. Kemudian yang kedua, lihat ilustrasinya. Ada gambar orang yang sedang bekerja ya. Di rumah makan, ada yang bekerja sebagai pengrajin gerabah. Kira-kira manfaat wirausaha apa ya? Dharma, manfaat wirausaha tadi apa? Buat dapat uang, Bu. Iya. Oh iya, pinter. Mendapatkan uang dari bekerja di tempat usaha tadi. Berarti menciptakan lapangan Kerjaan, Bu. Pinter. Nah, anak-anak, laporannya sudah dibuat? Bu. Sudah, Bu. Nah, oke, ditampilkan masing-masing kelompok. Silakan kalau sudah LKPD-nya dikumpul ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau sudah selesai anak-anak, kita ini ada evaluasi ya. Lembar evaluasi. Jadi silakan anak-anak isi soalnya, dikerjakan masing-masing ya. Jangan mencontek agar kita tahu anak-anak sudah mengerti sampai mana pembelajaran kita hari ini. Bu bagikan satu persatu ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Kenapa di Oke, anak-anak sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi, Bu. Ya, coba. Dah, Bu. Sudah Udah, Bu. selesai, Yulia. Bagus. Rahma, bagaimana Rahma? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah dari tadi, Bu. Pinter. Arif, sudah selesai, Arif? Arif tadi nyontek, Bu. Sama saya. Arif belum Nggak mau. boleh. Tidak boleh mencontek ya. Kita harus percaya diri dengan apa yang kita ketahui. Nah, kalau sudah selesai, yuk anak-anak kumpul yuk. Ke meja ibu ya, satu persatu. Ya, Bu. Oke, sudah selesai. Anak-anak, terima kasih telah mengerjakan soal evaluasi dan berdiskusi hari ini. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan anak-anak dalam berdiskusi hari ini? Ayo Dharma, apa? Kesulitannya apa? Tidak ada, Bu. Oh, berjalan dengan baik berarti. Gustia gimana tadi? Penggunaan Canva-nya sulit atau tidak? Kalau dipelajari bisa, Bu, sebenarnya kita, Bu. Pinter. Kalau mau belajar. Baik Nanti kali. Balik kali lagu Gustiani. Baik kali nak kayak Wita sombong. Nah, Mama nanti main aja diajari dia, Bu. ya. Gustia teman-temannya diajari juga ya pakai Canva ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak coba siapa yang bisa menarik kesimpulan kita hari ini sudah belajar apa saja? Yulia, kita belajar apa saja hari ini? Belajar membuat poster, Bu. Ya. Terus tadi Wirausaha, Bu. ya wirausaha, Ya, Bu. pinter, wirausaha. Apa saja manfaat wirausaha ya, Gustia? Untuk memenuhi kebutuhan. Mendatangkan uang, keuntungan, Bu. Bagus. Yang pertama,
Manfaat wirausaha itu untuk memenuhi kebutuhan ya. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan ya. Yang ketiga apalagi? Sebagai ayo apalagi manfaat wirausaha. Ingat-ingat kembali ya pelajaran kita tadi ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Menyenangkan. Kita bisa bikin poster. Nah, nanti posternya biar lebih cantik kita tempel di kelas juga seperti kakak-kakaknya ya. Ya, Bu. Oke. Nah, gambar evaluasinya sudah Ibu nilai. Ternyata masih ada anak-anak yang mendapat nilai di bawah KKM ya. Nah, untuk itu nanti Ibu kasih soal lanjutan. Untuk Ririn dan Nita nih masih di bawah KKM. Nanti dikerjakan di rumah ya soalnya ya, Ririn, Nita. Ya, Bu. Nilai saya tinggi, Bu. Nilai Yuli tinggi, Bu. Nilai Yuli bagus. Yang paling Berarti nggak ada PR sama Yuli, Bu. ya, ada PR-nya. PR-nya belajar untuk pembelajaran selanjutnya ya. Nilai bagus. Nilai bagus bukan berarti kita tidak punya PR ya. Kita harus tetap belajar mengulang pelajaran ataupun kita belajar ini apa pembelajaran selanjutnya ya. Oke, anak-anak, sebelum kita pulang mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Yuk, kita tolong ketua kelas pimpin doanya. Mari kita balas sekarang. Doa atau wakil aja lah, wakil. Wakilnya Dharma ya, pimpin Dharma. Iya, Bu. Sebelum pulang, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Nah, sekian. Semoga anak-anak dari pembelajaran hari ini dapat mendapatkan ilmu dan bermanfaat untuk anak-anak di kemudian hari. Apabila ada salah-salah kata, Ibu minta maaf ya anak-anak. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada observer yang pertama yang mau mengomentari dipersilahkan. Ibu Rahmatul dan Ibu Nita ya, observer Mutia. Iya. Persilakan Bu. Saya duluan, Bu Nita. Silakan Bu Rahma. Terima kasih Bu Mutia. Di sini ada beberapa catatan. Sedikit ada beberapa catatan ya Bu. Yang pertama mengenai kemampuan memberikan penguatan. Alhamdulillah Bu Mutia selalu memberikan penguatan dengan kata-kata verbal, pintar, karena kita ruang virtual itu dengan kata-kata, misalnya pintar, baik, ini. Cuman kalau kedepannya dengan sentuhan juga boleh bagus, atau dengan tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan ini itu lebih divariasikan lagi. Kemudian untuk tipeknya bagus, saya baru tahu Prezi itu seperti itu ya bentuknya ya Bu ya. Jadi kita tidak hanya mengenal PowerPoint ataupun Canva, ternyata ada Prezi juga ya. Lalu untuk pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar, ketika hasil belajar sudah diberikan, soal sudah diberikan dan sudah Ibu nilai, menurut saya alangkah baiknya tidak disebutkan gitu Bu, ketika sudah pulang,
oh anaknya ini yang dapatnya remedial ada tugas di rumah gitu. Menurut saya cukup kita dan dia yang tahu gitu. Jadi jangan sampai siswa-siswa yang lainnya tahu, karena nih kelas 6 saya rasa sudah mentalnya harus sama-sama kita jaga gitu kan, takutnya agak sensitif gitu namanya anak kelas 6, namanya anak kelas 6 nanti wah jadi bahan cemoohan, apalagi ini yang remedial kan cuma 2 gitu. Jadi divariasikan saja pemberian remedialnya. Demikian Bu Mutia, terima kasih. Terima kasih Bu Rahmatul sarannya. Selanjutnya Ibu Nita ya. Ya, Bu Mutia. Terima kasih Bu kesempatannya. Pertama-tama saya mengapresiasi untuk penampilan Ibu Mutia. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Tidak diragukan lagi Ibu mengajar. Pertama-tama saya ingin menyampaikan masalah penguasaan kelas Ibu Mutia. Saya lihat sudah sangat baik Bu ya. Untuk di kelas 6 ketegasannya sudah ada, tetapi tidak menghilangkan rasa nyaman siswa itu di dalam kelas. Kadang-kadang ada tipe guru yang tegas dan membuat anak-anak itu tegang jadinya. Kayak gitu. Mentang-mentang kita ngajar di kelas tinggi kan jadi harus tegang terus gitu Bu. Kan tidak selalu seperti itu. Dan saya lihat Ibu Mutia sudah bisa, Alhamdulillah. Mungkin catatan dari saya tadi ada beberapa hal yang Bu Mutia sampaikan, tetapi tidak ditampilkan Bu, seperti gambar poster di awal tadi. Nah mungkin lebih baik untuk ditampilkan biar lebih jelas gitu siswa-siswanya melihat Bu. Nah kalau bisa dikasih saran dari saya Bu untuk menjelaskan poster di awal itu lebih baik kita tampilkan dulu beberapa bentuk lainnya selain poster gitu Bu. Jadi mereka menganalisis mana bedanya poster, mana bedanya baleho, seperti itu. Jadi bisa menemukan sendiri gitu Bu. Mungkin itu saja dari saya Bu Mutia. Keseluruhan sudah sangat baik Bu Mutia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Nita sarannya. Ibu Rahmatul juga terima kasih banyak. Selanjutnya Bu Nana Bu. Baik Ibu Mutia, Bu Rahmatul dan Ibu Nita yang sudah memberi masukan ya. Masukan terakhir dari Ibu Nita saya rasa cukup membangun. Nah, kita memang memposisikan anak ini belum tahu apa yang itu poster ya. Nah, untuk sampai pada kesimpulan bahwa ini yang poster tentu harus ada pembanding. Nah, saya ingin tahu dulu muatan pelajarannya ini apa Ibu Mutia? Muatannya PPKN sama SBDP Bu. PPKN? Sama SBDP. Sama SBDP. Oh iya, wirausaha itu masuk di PPKN? Iya, PPKN wirausaha. Oh iya, baik. Jadi setelah kegiatan ini saya tidak melihat adanya konfirmasi dari Ibu Mutia bahwa poster itu harus memuat ini. Nah, Ibu kan tadi cuma mengapresiasi ini posternya bagus, ini segala macam, dilihat dari apanya sehingga dia dikatakan bagus. Apakah karena unsur pewarnaannya atau gambarnya? Nah, yang tidak kalah penting dari itu sebenarnya dia dikatakan poster itu karena memuat apa. Itu harus dikonfirmasi gitu ya. Nah, itu yang tadi belum terlihat sepanjang pembelajaran ini. Kemudian lagi, nah, wirausaha, apakah materi wirausaha ini sudah disampaikan sebelumnya atau belum? Lanjutkan ini Bu. Melanjutkan, berarti anak sudah tahu apa itu wirausaha gitu ya? Iya, sudah tahu. Jadi melanjutkan saja di sini, karena ini juga tidak terlihat tadi penegasan tentang wirausaha itu apa gitu ya. Mungkin ke contoh-contohnya lagi atau kemanfaatnya yang di hari ini. Hari ini cuma manfaatnya, manfaatnya Bu. Yang baik. Sebelumnya sudah dijelaskan wirausaha dan jenis-jenisnya. Nah, baik. Satu lagi. Ini yang paling penting dari setiap pembelajaran itu adalah yang sebenarnya ini tidak tersurat di rencana, tetapi inti dari pembelajaran itu adalah ya ini. Di setiap pembelajaran itu harus ada komitmen nilai. Nah, maksudnya apa? Bagaimana saya membahasakannya itu ya? Ada suatu hal baru yang didapatkan oleh murid yang bisa dijadikan bekal untuk hidupnya kelak.
ada komitmen nilai terpatri di hatinya. Kalau melihat dari materi Ibu Mutia ini sangat memungkinkan untuk itu, karena materinya ini wirausaha. Nah, muncul inspirasi. Setelah proses pembelajaran itu muncul inspirasi di kepala anak, karena anak ini udah anak kelas 6 loh. Nah, materinya wirausaha. Nah, itu digiring murid untuk sampai ke sana. Bagaimana caranya itu? Jangan hanya kalau kita sekarang sekedar menyampaikan pengetahuan saja di dalam kelas, peran kita itu sebenarnya sudah bisa tergantikan oleh teknologi. Coba Ibu bayangkan, anak-anak itu teknologi di genggaman mereka. Apa yang mereka ingin tahu, semuanya mereka sudah bisa tanya. Ya kan? Apa itu poster? Dalam hitungan detik keluar. Ya kan? Tinggal menanya ke Google Assistant. Nah, peran guru yang tidak bisa digantikan oleh teknologi itu yang ini, menanamkan nilai itu yang tidak bisa digantikan teknologi. Nilai apa yang ingin kita tanamkan di sini? Tadi ada disampaikan membuka lapangan pekerjaan, beri penegasan di situ. Tanamkan bahwa membuka lapangan pekerjaan itu maksudnya apa gitu. Kenapa harus ada lapangan pekerjaan? Nah, di situ kesempatan kita untuk menanamkan nilai itu. Nah, sehingga kita itu memang menjadi guru yang menginspirasi, mempesona, menjadi inspirasi anak gitu. Nah, peran itu yang harus selalu kita munculkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Tidak hanya transfer pengetahuan. Ya. Karena kalau transfer pengetahuan bisa digantikan teknologi. Apalagi membuat poster. Kalau kita mengajarkan itu di dalam kelas, sekarang membuat poster itu sudah gampang digantikan teknologi. Nah, apa aplikasi yang dipakai tadi? Sebagus apa yang kita inginkan keluar itu poster. Nah, yang peran kita itu yang kita tampakkan, menanamkan nilai-nilai dalam setiap pembelajaran itu. Seperti ibu-ibu yang tadi juga, tanggung jawab, nilai tanggung jawab itu ditekankan di situ. Yang tampil tadi ya, tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab di rumah, yang tampil tadi, iya kan? Nah, di situ kita memberi penekanannya di bagian akhir pembelajaran. Itu sedikit ibu-ibu ya, karena di SD ini sebenarnya pengetahuan itu hanya dituntut 20% saja, tapi pembinaan karakter itu yang lebih dominan. Itu Ibu-Ibu Mutia dan Ibu-Ibu yang lain, silakan lanjutkan. Terima kasih Bu Nana. Ya.